Bukan rangkaian kereta api biasa nih, vintage-nya vintage banget Secret Lovers. Penumpangnya aja seramai itu. 60 menit perjalanan naik kereta wisata heritage bisa ngapain aja ya? Kok bisa sih kereta api berusia lebih dari 100 tahun masih berfungsi dengan baik sampai sekarang? Naik kereta wisata heritage di stasiun Ambarawa yang sekarang udah jadi museum, vibes-nya berasa nostalgia era 70-an Secret Lovers. Menariknya lagi, museum di Semarang, Jawa Tengah ini jadi salah satu museum kereta api terbesar di Asia Tenggara. Lihat aja tuh, dari pagi pengunjung sudah banyak yang antri. Harga tiketnya mulai dari Rp80.000 sampai Rp150.000 untuk hari biasa. Sedangkan di akhir pekan dan musim liburan, Rp125.000 sampai Rp250.000. Oh iya, dalam sehari ada 5 kali perjalanan tuh. Kalau kereta yang baru itu mungkin fasilitasnya udah lebih baik. Cuman kalau yang di Ambarawa ini mungkin vibes-nya lebih ke klasik, sama biar anak-anak itu tahu edukasinya. Iya, pengalaman lah buat mereka. Dalam satu rangkaian kereta ada 1 gerbong kelas VIP dan 3 gerbong kelas ekonomi. Interior keretanya juga masih asli dan terjaga sejak 1 abad lalu. Selama perjalanan, pemandangannya juga cakep banget. Bisa lihat Rawa Pening, Gunung Merbabu, dan Gunung Telomoyo. Penumpang auto bersuah foto dan mengabadikan setiap momen. Gak ketinggalan, bisa sambil menambah wawasan. Oke, contoh edukasinya misalnya apa sih kalau buat anak-anak? Untuk anak-anak mungkin bisa tahu ini tuh kereta ini tuh di tahun berapa sih? Di apa istilahnya Produksi dibuatnya, atau terus mulai beroperasinya tidak dioperasikan itu tahun berapa sih? Tahun berapa? Gitu. Itu mungkin. Tak sampai 30 menit, kereta api heritage sampai di stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun Tuntang. Di sini, penumpang langsung disambut pertunjukan tari tradisional dengan penari anak-anak. Serunya lagi, ada banyak jajanan tradisional. Mulai dari aneka bubur, jenang, cendol, gorengan, pecel, dan masih banyak lagi tuh. Eits, setelah mengisi perut, jangan lupa kembali naik kereta lagi ya. Karena paket perjalanan bakal kembali ke stasiun awal Ambarawa. Kereta api peninggalan masa Hindia Belanda pada akhir abad 19 ini dulunya tak hanya untuk penumpang aja, tapi juga mengangkut hasil perkebunan dan kepentingan militer. Ada 2 jenis lokomotif yang masih aktif digunakan, yaitu loko diesel dengan bahan bakar solar dan loko uap dengan bahan bakar kayu. Keduanya merupakan asli buatan Belanda dan Jerman tahun 1900-an. Di balik kereta kuno ini ada tangan-tangan handal yang setia merawatnya. Nah, di bengkel lokomotif heritage inilah para teknisi bekerja. Bukan sekedar memperbaiki mesin aja, tapi juga menjaga keaslian setiap komponen yang usianya sudah mencapai lebih dari 1 abad. Salah satunya Pak Suryanto, yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun. Dari pagi. Iya, ini lagi pengecekan rangka bawah kereta CR untuk persiapan perjalanan nanti yang pukul 09.30. Oh, pantesan. Berarti dari pagi memang harus langsung dicek. Iya, minimal 1 jam sebelum keberangkatan. Menjadi teknisi lokomotif kereta api punya tantangan yang tidak mudah Secret Lovers. Karena sebagian besar suku cadang sudah tidak lagi diproduksi. Banyak komponen yang harus dibuat ulang secara manual. Mulai dari sistem pengereman, rangka, as roda, hingga setiap baut-bautnya wajib dicek maksimal. Rangka bawah juga harus diperiksa setiap hari. Oke, ini problemnya apa yang Bapak temukan? Karena kenapa dia harus dibenerin tuh? Karena Ini karena asnya tadi kendor, indikasi hampir lepas. Oke, jadi keluar ya? Iya, keluar dari keluar. asnya itu sekitar berapa? 5 cm ada? Iya, 5 Nah, cm. cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya nanti ini split-nya dilepas, terus asnya dipukul sampai rapat. Selain itu, spring atau tumpukan besi pegas menjadi komponen vital di rangka bawah. Fungsinya menahan bodi kereta saat terjadi guncangan keras selama perjalanan.
Kalau sampai spring mengalami kerusakan dan tidak terdeteksi, bisa fatal akibatnya tuh. Pengaruhnya apa kalau dipaksakan, Pak? Pengaruhnya nanti kalau ini retak, ya terbesarnya efeknya nanti bisa anjlok. Anjlok dari Iya. rel juga. Oke. Dan ini ngeceknya berapa lama sekali sih, Pak, kalau kayak gini? Ini untuk pengecekannya setiap hari. Harus? Harus. Harus setiap Dan hari. itu wajib setiap hari. Oke, bagian rangka atau kolong bawah nih bagian Iya. terpenting ya. Setelah semua komponen di bagian rangka bawah dipastikan aman, selanjutnya pemeriksaan di bagian mesin utama. Untuk lokomotif diesel seperti ini, ketersediaan oli mesin harus dipastikan berada pada batas standar. Selain itu, saluran bahan bakar dan sistem pengapian juga wajib diperiksa. Jangan sampai ada kotoran atau sumbatan, karena gangguan pada bagian ini sering menjadi penyebab lokomotif mogok atau mesin tidak dapat menyala dengan normal. Pak Sur, yang ini masnya sampai masuk ke dalam ini ngapain ini? Ya, ini untuk pengecekan pelumas motor dieselnya. Pelumas. Ya, meyakinkan untuk pelumasnya cukup atau tidak. Oke. Berarti ini juga harus diceknya tiap hari atau berkala? Tiap hari ini, Tiap setiap hari. hari mau perjalanan Trip, kawis ya harus dilakukan pengecekan. Sedangkan untuk lokomotif uap yang masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar, perawatan dan servisnya jauh lebih rumit. Ada berbagai komponen pada lokomotif uap yang hingga kini masih harus dikerjakan secara manual tanpa bantuan mesin. Salah satunya bagian ruang asap. Proses membersihkan kerak yang menempel pada pipa api butuh ketelitian dan ketelatenan tuh. Di bagian ini, di bagian ruang asap ini pengecekan pipa api, bocoran pipa api sebelum dinyalakan. Gitu. Nanti kalau ada rembesan berarti pipanya bocor, kalau kering ini berarti aman. Oh, indikasinya cuma kering dicek. Jadi nyenterin itu lah, nyenterin ada indikasi basah sama. Iya. Oh, tapi kalau ini, Pak, kenapa kok banyak abunya nih kan? Ini kalau abu ini kan hasil dari pembakaran kayunya itu, Mas. Oh, Iya. larinya ke sini. Larinya ke sini. Berarti saya bilang ini knalpot bukan sih, Pak? Kalau motor kita atau mobil knalpotnya atau bukan? Apa beda? Bukan, Beda. kalau knalpot yang atas itu. Oh. Iya. Seperti halnya mesin utama, tungku atau ketel pembakaran menjadi jantung pada lokomotif uap. Disinilah gelondongan kayu akan dibakar hingga menghasilkan panas maksimal untuk menggerakkan loko. Bahkan sebelum kereta beroperasi, teknisi harus terus melakukan pembakaran kayu terlebih dulu setidaknya 2-3 jam. Oh iya, kayu untuk bahan bakarnya harus jenis khusus loh Secret Lovers. Iya, kalau loko uap di Ambarawa itu memang memakai kayu. Dan kayunya itu khusus ini, Mas. Kayu pakai kayu jati. Harus kayu jati karena arangnya lebih awet. Oh gitu. Iya. Pernah dipakai kayu lain gitu terus? Pernah waktu itu coba pakai briket. Ya itu nggak habis 5 karung nggak bisa jadi uap. Oke, berarti Iya. dia butuh sesuatu yang teksturnya keras dan Iya. menghasilkan apinya itu tahan lama ya. Tahan lama, Dan iya. itu jati gini ya. Iya. Makanya dia balok-baloknya ini keras-keras gini ya. Iya, keras ini. Pengecekan maupun perawatan jadi kuncinya ya. Setelah semua bagian vital sudah dipastikan aman dan layak jalan, para teknisi masih punya tugas yang tak kalah penting, yaitu memeriksa semua bagian interior kereta. Mulai dari ruang panel atau ruang masinis sampai gerbong penumpang, satu persatu dicek dan dibersihkan. Kereta wisata Heritage Ambarawa gak hanya bikin full senyum penumpang, tapi juga bisa menambah wawasan. Di balik momen romantisme perjalanan, ada skill tangan khusus yang setia menjaga setiap komponen penting kereta. Tak sekedar merawat mesin tua, namun lebih pada menjaga sejarah Indonesia agar tak pernah berhenti berjalan.